Selama ini ada 3 kantor kami di Jakarta, Balikpapan, dan IKN. Nah, dengan selesainya kantor OIKN sekarang, saya sudah bersepakat dengan seluruh rekan-rekan saya, teman-teman saya di OIKN untuk pindah semua ke sana. Iya, kami sudah punya menempati beberapa rusun yang sudah dibangun oleh Kementerian PUPR sebelumnya untuk ditempati oleh para karyawan OIKN. Jadi nantinya akan lebih lama di sana. Nah, jadi kalau dari segi struktur organisasi, dari segi besaran ya, organisasi OIKN itu sebenarnya berapa orang sih Pak? Termasuk sekarang ini yang sampai tahun 2024 sebelum ada penerimaan CPNS 2024 yang akan masuk pada bulan April nanti ada sekitar 500 orang. 500 orang dari pegawai negerinya sekitar 290-an orang, yang lainnya yang non ASN dari P3K, PPNPM dan sebagainya yang nanti akan tersaring dengan adanya kebijakan nasional tentang kepegawaian ini. Nah tentu ini yang the hottest issue 1, 2 hari, 3 hari, minggu ini adalah soal pemangkasan anggaran ya yang dialami oleh semua AL sebetulnya. Dan tetapi untuk OIKN ini kan sudah diputuskan ada 48,8 triliun untuk 5 tahun ini ya di era Pak Presiden Prabowo. Konsekuensinya apa itu? Jadi ya seperti yang disampaikan oleh Pak Menko AHY pada saat ratas tanggal 21 Januari, kemudian sudah dikembali ratas lagi pada tanggal 3 Februari yang lalu. Jadi Bapak Presiden telah menugaskan pada kami untuk menyiapkan, menyelesaikan ekosistem untuk yudikatif dan legislatif. Sekarang yang dianggap selesai pada tahun 2024 ini adalah eksekutifnya. Ada kantor presiden, kantor-kantor Kemenko, kemudian rumah jabatan menteri, kemudian ada kantor-kantor beberapa kantor swasta yang masuk, kemudian prasarana lainnya, air minum, listrik dan sebagainya, itu baru yang dianggap sebagai ekosistem eksekutif. Bapak Presiden mempunyai target, cita-cita, keinginan agar IKN ini menjadi ibu kota politik pada tahun 2028. Dan saya tanya apa itu ibu kota politik, beliau menyampaikan ya semua ekosistemnya yudikatif, eksekutif dan legislatif sudah siap untuk beraktivitas di sana. Dengan asumsi bahwa kalau itu pemerintahan sudah bergerak di sana, semua kegiatan ekonomi akan mengikuti. Jadi beliau ingin berkantor kalau sudah siap semua pada tahun 2028. Artinya sampai itu siap di tahun 2028, Presiden akan tetap berkantor di Jakarta, di Istana Jakarta. Saya kira implisitnya begitu. Itulah yang disiapkan dengan anggaran 48,8 triliun. Kalau ibu kota politik tuh kira-kira referensinya kayak Canberra, Pretoria, Afrika Selatan, Washington DC dulu gitu pada ya? saat menyusun master plan kepindahan IKN ini, kita pelajari ada 90-an kota ibu kota negara, termasuk Astana, Brasilia, Canberra, Putrajaya. Putrajaya. Semua dipelajari, masuk yang Myanmar apa namanya itu ya, Myanmar segala semua dipelajari. Namun kami pada saat itu dengan Bappenas ingin supaya kota ini menjadi kota bukan hanya kota politik, bukan hanya kota administrasi, tapi ya ibu kota yang dengan karena kita punya Banjarmasin, kita punya Balikpapan, sehingga ketiga ekosistem kota itu diasumsikan, diprediksi untuk bisa saling mendukung, sehingga IKN sendiri akan terbantu oleh
Balikpapan dan Samarinda, sehingga diputuskan untuk membangun jalan tol dari Balikpapan ke IKN sepanjang 58 km. Nah, asumsinya atau tujuannya agar dari Balikpapan nanti ke IKN tidak lebih dari 40 menit, termasuk pembangunan bandara di IKN. Kalau dari bandara ke IKN hanya 18 menit, sehingga itu akan bergerak sebagai kota ibu kota. Kalau tujuannya adalah ibu kota politik, artinya kayak misalnya yang tadinya sempet tuh, apalagi ada Taipan sempat foto, terus dibilangnya wah akan membangun 4 mall besar di dalam apalah gitu, itu apakah akan seperti itu? Karena artinya kan kalau ibu kota politik nggak perlu 4 mall, nggak perlu banyak yang laser gitu, atau seperti itu kah? Iya, jadi masih sekarang sedang persiapan juga salah satu mall di satu kompleks dengan Hotel Swiss Hotel itu akan dibangun. Jadi saya kira ya tetap. Ya. Kemudian juga nanti akan ada sebentar lagi besok kami ketemu dengan investor yang untuk taman safari. Kita akan bangun taman safari di sana. Oke. Jadi dan perkantoran akan segera dibangun di sana. Jadi kalau highlightnya 48,8 triliun itu fokusnya akan membangun apa? Satu, kompleks indikatif. Ya. Jadi MK, MA, Komisi Yudisial, huniannya, kemudian kawasannya kita bangun. Kemudian legislatif juga, DPR, MPR, DPD, huniannya, dan kawasannya kita bangun. Jadi termasuk jalan-jalan dan sebagainya, termasuk juga itu tadi perkantorannya semuanya, termasuk ekosistem perkotaannya. Jadi itu yang kami desain dengan rencana anggaran yang 48,8 kilo. Termasuk pemeliharaan. Karena kan kalau bangunan nggak ditempatin biasanya malah agak bahaya. Sekarang ini fase satunya, tahap 1 yang dibangun pada tahun 2022 sampai 2024 yang dikerjakan oleh Kementerian PUPR berupa istana, kantor presiden, 4 Kemenko, berarti 16 tower, kemudian nanti 47 apartemen, 36 rumah tapak menteri, dan juga kawasan lainnya, jalan kawasan sekitar berapa kilometer, kalau tol itu 58, jalan kawasan cukup panjang, itu sudah akan diserahkan pada UIKN untuk dipelihara. Itu akan masuk pada tahun 2025 ini untuk memelihara dan memanfaatkan prasarana yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi umat muslim. Karena banyak sekali permintaan di kolom komentar, tadinya saya rada lewat-lewat aja karena ada yang kurang menarik dari pembahasan yang teman-teman minta. Apa, Gri? Amin Rais! Banyak sekali yang nanyain. Yo, kangen juga ternyata ya. Lama nggak dibahas, kangen juga ya. Ya, saya lewat-lewat aja. Saya belum rilis permintaan teman-teman karena saya anggap belum ada sesuatu yang signifikan permasalahannya dan menarik untuk dibahas. Tapi kali ini ternyata Amin Rais cukup menarik dan seksi untuk kita bahas. Gri, orang tua kayak Amin Rais masa seksi, Gri? Seksi masalahnya, seksi isunya. Seksi isunya. Karena isunya seksi, ya makanya kayaknya perlu dibahas juga nih gitu. Apa, Gri? Daripada penasaran, mending kita simak dulu baru nanti kita bahas. Check it out. Pengkhianat terbesar dan terburuk adalah pengkhianat nomor 4 yang dilakukan oleh pemerintah sebagai penyelenggara kekuasaan negara. Misalnya Jokowi alias Mulyono selama 1 dasawarsa penuh telah melakukan pengkhianatan sistematik
dan mengkhianati konstitusi dan membuang jauh-jauh fatsun demokrasi. Pancasila dan Undang-Undang Dasar kita dicampakkan jauh-jauh oleh salah satu tokoh terkorup nomor 3 di muka bumi tahun 2024 seperti kesimpulan OCCRP waktu yang lalu. Nah, mengapa sampai sekarang Jokowi alias Mulyono bisa bebas 100% mondar-mandir Solo, Jakarta, Solo ke luar negeri dan lain-lain? Besar kemungkinan karena rezim Prabowo sudah geleng-angguk dengan Mulyono sekeluarga. Jadi mari kita amati terus macam pengkhianatan itu. Ini menurut saya isu yang cukup menarik untuk dibahas. Video ini adalah ya kurang lebih seminggu yang lalu lah. Nggak kadaluarsa amat. Karena kirain gitu ya, sudah lupa sama Jokowi gitu ya. Karena kan kemarin pengen makzulkan, sekarang udah mundur, jabatannya berakhir. Waktu itu belum pulang ke Solo, disuruh pulang, sekarang udah pulang. Begitu pulang banyak tamu setiap hari, sampai dengan hari ini dia bilang masih haus kekuasaan, ya. Masa orang pada datang banyak tamu diusir suruh pulang? Jangan. Nanti takut saya dimarahin Amin Rais. Jangan. Ya, Amin Rais berusaha ke Pak Prabowo merapat terus merayu terus dengan cara-cara menjelekkan Jokowi, ya, mengangkat-ngangkat Pak Prabowo, terus menyerang Pak Jokowi, menjilat Pak Prabowo. Dengan harapan, ya, Partai Umat diajak lah. Kalau Partai Umat diajak, tahu sebagai wamen atau sebagai apa, ya bolehlah. Setidaknya kan mantunya itu nanti yang jadi. Tapi begitu terus kemari sampai penyusunan kabinet, susunan wamen-wamen, ada tambahan lagi badan, kepala badan, wamen. Ternyata enggak juga diajak. Rupanya gagal dalam rangka menjilatnya. Sehingga, nah, videonya udah mulai menyerang Pak Prabowo nih. Siki-siki udah mulai menyerang Pak Prabowo. Nyerang Pak Jokowi, langsung dikaitkan lagi dengan Pak Prabowo. Mungkin dia juga jengkel juga. Ternyata peran Pak Jokowi masih besar. Ternyata nggak gampang memisahkan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Walaupun diadu domba terus, tapi justru malah lengket. Di banyak momen Pak Jokowi selalu dikasih panggung oleh Pak Prabowo, terutama ulang tahun Gerindra. Kalau ulang tahun Gerindra kan itu punya pribadi Pak Prabowo, punya partainya Pak Prabowo. Mau dikasih panggung yang seperti apa kan sebebas-bebas Pak Prabowo. Tidak ada teguran, tidak ada melanggar apapun. Wong rumah Pak Prabowo. Ya. Rupanya itu juga yang membuat Amin Rais jadi senewan. Ditambah beberapa kali Pak Prabowo selalu merangkul mantan presiden yang masih mau, yang udah nggak mau udah biarin aja sendirian. Tidak hanya Pak Jokowi, tapi Pak SBY juga selalu diajak-ajak dan dilibatkan oleh Pak Prabowo. Termasuk diminta untuk ngisi retret di Magelang, Pak Jokowi, Pak SBY juga. Ya, datang juga di acara ulang tahun Gerindra. Pak Jokowi, Pak Prabowo juga. Kemudian datang juga pada saat peresmian pembentukan. Dilibatkannya Pak Jokowi, Pak SBY pada saat acara peluncuran atau peresmian Danantara. Ini juga semuanya yang membuat keki Amin Rais. Amin Rais makin celong matanya. Makin masuk. Jadi udah nggak bisa berdaya apa-apa. Upaya-upaya menjilat Pak Prabowo juga gagal total. Upaya-upaya menyerang Pak Jokowi gagal tapi terus dilakukan. Sampai dengan video ini tadi tayang, ternyata masih diserang terus Pak Jokowi. Ditambah lagi kegiatan Pak Jokowi selain di rumah, setiap hari ada tamu terus, setiap jam.
juga terlihat sering mondar-mandir Solo Jakarta, Jakarta Solo, Solo Jakarta. Tampaknya ini juga membuat Amin Rais juga bingung. Ditambah tidak saja ke Jakarta, Pak Jokowi juga mondar-mandir ke luar negeri untuk urusan ya mungkin urusan ekonomi, urusan politik. Walaupun sudah tidak menjabat sebagai presiden, bingung Amin Rais, makin senewen dia. Aduh gila gua ini. Lalu partai gua jadi apa ini nanti? Kalau gua nggak bisa masuk pemerintahan atau Pak Prabowo nggak ngajak saya, minimal jadi apa kek? Atau jadi pendukungnya apa kek? Ya. Nanti Ridho ditaruh di Komut BUMN kek? Atau direksi BUMN kek? Apalah gitu. Ternyata enggak juga. Justru Pak Jokowi yang tidak punya partai malah diperhitungkan oleh Pak Prabowo dibanding yang punya partai seperti Amin Rais. Jangankan Amin Rais, udah jelas-jelas partai gurem. Megawati, partainya yang maha besar, partai terbesar di negeri ini, pemenang pemilu berkali-kali, dicuekin sama Pak Prabowo. Masih pilih Pak Jokowi, jadi lu jangan mikir, Min. Lu jangan mimpi, Min. Lu jangan halu. Lu jangan berharap bagai pungguk merindukan bulan. Amin. Amin tambah stres. Jangankan partai umat. PDIP loh, Min. Megawati loh. Seorang diri sekarang di pojokan. Nggak diajak-ajak. Yang katanya diiming-imingi nasi goreng. Udah saling kirim minyak urut. Apalah segala. Nggak mempan. Partai besar juga, udah enggak. Ngapain sih? Loh, Pak Jokowi padahal nggak punya partai, Min. Apa kekuatannya Pak Jokowi apa? Kekuatannya Pak Jokowi itu adalah ketulusan, kejujuran, dekat dengan masyarakat. Tapi kan lu ngomongnya kebalikan dengan fakta itu semuanya. Perusak demokrasi, koruptor terbesar di negeri ini, di dunia ini nomor 3. Macam-macam kan kebalikannya semuanya. Situ waras, Min. Profesor loh, Min. Tapi ternyata apa yang dia omongin Amin itu adalah kalau dia sadar. Tapi kalau saya sadar karena saya bisa melihat keluar, ya, saya bisa melihat fakta, kemudian saya juga bisa melihat Amin. Padahal apa yang diomongkan Amin itu tadi pengkhianatan atau pengkhianat atau apapun itu, ya pelanggaran, rusak segala macam semua itu tuh sebenarnya Amin sendiri loh. Serius, kok bisa, Kri? Ya Allah. Makanya ini berita menjadi menarik gitu. Ternyata Amin sendiri. Seperti apa yang dia ucapkan itu. Persis. Loh kok dia nuduh orang? Lah kan selalu begitu. Semua dituduhkan ke Jokowi. Kalau kita bahas, udah nggak akan habis itu. Durasi 1 jam lebih, bisa-bisa sehari ya itu. Mau? Gua bikinin video durasi sehari gitu. Nanti ada break, makan, isoma gitu. Mau tahu seperti apa Amin Rais? Check it out. Partai Umat saat ini sedang mengalami konflik internal. Partai yang dimiliki oleh keluarga-keluarga tertentu. Anggaran dasar, anggaran rumah tangga, partai politik sebagai pedoman tata kelola partai itu diam-diam dirubah oleh oknum tertentu dalam rangka untuk mengambil kewenangan penuh berada di tangan satu orang. Pak Amin ingin menjadikan mantunya sebagai ketua umum partai kembali dan ini mengalami penolakan dari seluruh wilayah tanah air. Iya. Salam super. Itu loh Amin Rais. Ini saya kabarkan ke teman-teman ya. Ya setelah ditendang dari PAN, saya nggak usah cerita PAN-nya. Amin Rais ditendang dari PAN. Ditendang kenapa? Panjang ceritanya. Nggak usah lah. Kalau masuk ke keluarga nggak usah lah ya. Nah, kemudian dia mendirikan Partai Umat. Ketika mendirikan Partai Umat, ya namanya juga partai ya. Ya ngajak-ngajak para senior yang lain yang dianggap atau dipandang oleh Amin mumpuni dan mau bergabung bersama-sama.
Tujuannya katanya waktu itu untuk membentuk partai yang demokratis. Selama ini dia melihat, disampaikan, partai-partai yang ada ini partai keluarga, partai pribadi, cenderung dimiliki oleh orang per orang. Nah, Partai Umat dibentuk untuk menjawab tantangan itu. Bentuklah Partai Umat. Makanya kenapa namanya umat. Ini tuh punya umat loh. Ayo kita bareng-bareng. Oh, udah ayo. Orang semangat. Berdiri. Waktu berdiin bareng-bareng. Dalam perjalanannya, namanya juga Sengkuni. Ya, waktu itu kan yang jadi ketum kan mantunya Ridho Rahmadi. Sampai dengan hari ini juga masih Ridho Rahmadi. Oke, ya. Nah, biasanya setelah berakhir periode masa jabatan kepengurusan, diadakanlah kongres, muktamar, munas, dan lain sebagainya yang setara dengan itu untuk memilih ketua umum dan seluruh jajarannya, pembentukan lagi, sama perubahan anggaran dasar, termasuk laporan pengurus. Tanggal 25 Februari kemarin, seluruh DPW, pengurus-pengurus provinsi datang ke Jakarta, kumpul di Menteng untuk membicarakan masalah itu. Ternyata diam-diam Amin Rais melalui surat keputusannya sudah mengangkat Ridho Rahmadi, mantunya, menjadi ketua umum lagi. Parahnya, fatalnya, anggaran dasar, anggaran rumah tangga dirubah memberikan wewenang penuh kepada ketum. Mungkin kira-kira kayak Megawati gitu kali yang dicontoh. Jadi keputusan wewenang itu mutlak ada di ketua umum. Ya, karena mantunya Ridho Rahmadi. Ya, karena moral si Sengkuni yang seperti ini. Sampai segitunya, Gri. Ya makanya sebenarnya aku nggak mau bahas Amin Rais apalagi puasa-puasa. Karena yang ngelihat fakta yang ada itu loh. Dosa lagi ini gua nih. Ya. Karena memang watak Sengkuni inilah ditolak oleh 20 DPW seluruh Indonesia. Menolak keputusan itu, menolak diangkatnya kembali Ridho Rahmadi, mantunya, sebagai ketum. Sekarang kondisi Partai Umat sedang terjadi konflik internal. Nah, gimana? Dia bicara demokrasi. Jauh. Dia bicara pengkhianatan. Dia lebih khianat. Awalnya pada saat pembentukan ngajak bareng-bareng. Begitu di tengah jalan pengen dikuasai sendiri. Tadinya dia bilang mesti ada partai yang beda dengan partai yang lain. Sekarang ya nggak ubahnya dengan partai-partai yang ada sekarang. Milik perorangan, milik keluarga. Dikasih ke mantunya. Jangan peringas-peringis, Min. Orang genah ya, peringas-peringis, pentola-pentolo, pelotat-pelotot. Kayak bener sendiri, Min. Ngomong kayak, aduh. Semua orang salah, semua orang disalahkan. Kamu sendiri yang benar. Padahal faktanya, apa yang kamu tuduhkan ke semua orang itu adalah tabiat kamu, kelakuan kamu, watak dan karakter kamu. Fakta apa? Sengkuni toh. Apalagi? Ada lagi togok. Nggak tahu watak togok bagus apa enggak. Kalau bagus jangan dikasih ke Amin Rais lah, yang jelek-jelek aja. Lah ini buktinya. Coba nanti kita lihat ke depan mau jadi apa Partai Umat. Ya, karena mungkin ya nggak tahu, ngelihat situasi politik kan udah dinamis dan berbeda nih. Ya, nanti pada saat 2029 semua partai peserta pemilu yang udah sah menurut KPU bisa mencalonkan presiden sendiri tanpa syarat parliamentary threshold atau tanpa syarat presiden threshold. Even dia nggak punya kursi di Senayan, bisa. Partai-partai gurem bisa, asal sudah ikut pemilu. Nggak harus koalisi, nggak ada syarat itu lagi, nggak ada. Makanya mungkin ini Ridho lagi mau menyalon presiden mungkin kali nanti, mantunya Amin Rais. Ya, ketika
nggak ada kemampuan, pengen support dana, mendiriin, ngajak orang bareng-bareng. Ketika sudah berdiri, DPW, DPD, DPC lengkap ke bawahnya, ya di tengah jalan diambil alih, kasih mantunya lagi. ADART-nya dirubah. Oh, kalau mau tahu jahatnya Amin Rais tuh, orang paling jahat di Indonesia ini. Serius. Ini penjahat politik ini. Dan tega gitu. Tega Amin Rais itu. Ya, sejarahnya ya dari kita bisa buka kembali dari 98 ke sini dah. Itu tuh sepak terjang Amin Rais sampai dengan hari ini. Aduh, ya Allah Amin Rais. Kalau sudah seperti ini kondisinya, bukan tidak mungkin, tinggal nunggu waktu saja, Partai Umat bakal tersungkur karena konflik internal terus membara. Kita coba lihat nanti apakah masih bisa bertahan atau ya justru malah nanti tereliminir pada saat jelang pemilu 2029. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cayo.